Halo, Assalamualaikum Sobat Nipers. Kembali lagi bersama saya Rizal di channel Pejuang Nip. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas kembali lagi soal tes karakteristik pribadi atau TKP yang berjumlah 5 soal. Nah, di sini saya akan bahas kupas tuntas 5 soal tersebut. Let's check it out. Topik kali ini tentang jejaring kerja, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Soalnya itu adalah, jika tim Anda diminta memberikan opini atau pendapat terhadap presentasi tim lain, maka opini yang akan tim Anda sampaikan berisikan tentang apa nih? Kita cek dulu ya opsi A. Opini yang berisikan kekurangan yang ada dalam presentasi tim lain. Kalau yang A ini opininya cenderungnya kurang baik ya. Soalnya kalau opini dalam soal ini menurut saya dimaksudkan untuk opini yang berisikan saran atau kritikan yang positif gitu, agar kinerjanya lebih baik lagi gitu. Menurut saya yang A skip dulu ya. Kita tengok opsi B. Opini yang berisikan kritikan terhadap isi presentasi. Kritikan. Bisa jadi sih. Tapi kita tengok opsi yang lain dulu. Opsi C. Opini yang berisikan masukan positif guna perbaikan presentasi berikutnya. Nah, opsi C ini bisa dijadikan alternatif pilihan yang cocok ya. Kita simpen dulu. Opsi D, opini yang cenderung membandingkan dengan presentasi tim lain. Jelas enggak ya, jangan dilirik opsi D. Masa opininya membandingkan dengan presentasi tim lain, kan kurang bagus itu. Kita tengok opsi E, opini yang cenderung mengangkat isu SARA. Apalagi yang ini, jelas gak baik, jangan dipilih ya. Oke, pasti udah pada tahu ya jawabannya apa. 3, 2, 1. Jawaban dengan poin tertinggi berada di opsi C, disusul dengan opsi A 4 poin, dan B, D, dan E. Pembahasannya itu adalah topik kemampuan bekerja sama dengan kelompok, indikator selalu berkomunikasi dalam organisasi secara terbuka, sehingga ketika memberi opini terhadap anggota lain maka sebaiknya dan memang seharusnya memberikan opini yang berupa masukan untuk kemajuan bersama. Nah gitu ya Sobat Nipers. Masih bisa lah ya soal ini mah, masih jelas tuh opsi-opsinya. Nggak menyusahkan atau nggak mirip-mirip gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Next. Kali ini masih tentang jejaring kerja. Tapi sekarang itu tentang kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Soalnya itu adalah, akhir-akhir ini di lingkungan Anda banyak terjadi pencurian sepeda motor. Akan tetapi warga Anda seolah-olah tidak peduli dengan kejadian tersebut. Sebagai warga masyarakat, yang akan Anda lakukan adalah, kalian mau ngapain nih? Di desa kalian itu atau di lingkungan kalian itu lagi banyak pencurian sepeda motor. Nah, para warganya itu kebanyakan gak pada peduli dengan kejadian tersebut. Nah, sikap kita itu harus gimana sih? Oke, kita tengok opsi A. Menambahkan kunci pengaman kendaraan bermotor. Bisa jadi sih. Tapi kalau opsi A ini kurang sesuai sama topik juga ya. Kan topiknya juga kan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Oke, kita opsi A kita simpan dulu aja ya. Yang B, memasang alarm di rumah. Ya bisa jadi juga sih. Tapi nggak ada poin-poin untuk menggerakkan ataupun mengkoordinir orang lain. Jadi yang B kita skip dulu ya. Yang C, mengusulkan pada ketua RT agar diadakan kegiatan siskamling. Nah, di sini itu mengusulkan pada ketua RT agar diadakan kegiatan siskamling. Di poin ini ada unsur dalam menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Nah, itu adalah upaya kita untuk mengusulkan kepada ketua RT. Untuk poin C, ini bisa jadi alternatif yang cocok ya.
Tapi kita simpen dulu ya. Kita tengok opsi yang lain dulu. Yang D, memberanikan diri untuk mengatur warga agar mengadakan kegiatan siskamling. Yang D juga sebenarnya itu sesuai dengan topik soal ini juga ya. Karena di situ ada poin mengatur warga agar mengadakan kegiatan siskamling. Memberanikan diri. Nah, berarti ini kan ada inisiatif tersendiri dari kita untuk mencoba mengkoordinir atau mengatur warga sekitar agar mau melakukan kegiatan siskamling demi berkurangnya kejadian pencurian sepeda motor. Nah, yang D ini saya rasa agak lebih baik sedikit ketimbang yang opsi C ya. Jadi sementara kita simpan dulu aja ya. Kita tengok opsi E, menghilangkan kekhawatiran tersebut dengan menjual kendaraan pribadi. Ini ya bener sih, bisa jadi juga, tapi nggak ada solusinya. Terlalu apa ya, kayak terlalu ya udahlah, daripada mending kecuri mending dijual aja gitu, udah pasti dapat uang. Yang opsi E kurang cocok ya. Oke, apa nih jawabannya? Pasti udah pada tahu ya. 3, 2, 1. Jawaban dengan poin tertinggi berada di opsi D, disusul dengan opsi C, A, B, dan E. Pembahasannya itu adalah topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Indikator untuk melihat kemampuan ini yakni tegas dan memiliki keputusan yang bijak, tidak memihak dan berani memutuskan sesuatu demi kepentingan bersama, dan terwujud lingkungan kerja yang teratur dan nyaman. Gitu ya Sobat Nipers. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi D, yaitu yang tadi tuh, memberanikan diri untuk mengatur warga agar mengadakan kegiatan siskamling. Nah, opsi D ini lebih baik sedikit ketimbang opsi C, karena di opsi D ini ada inisiatif sendiri untuk mengkoordinir dan menggerakkan. Sementara kalau opsi C sendiri itu kita hanya inisiatifnya itu mengusulkan aja, nggak kitanya sendiri yang terjun langsung gitu untuk menggerakkan orang lain. Jadi kalau opsi C itu ada sebuah perantara, yaitu ketua RT itu sendiri untuk menggerakkan atau mengkoordinir orang lain. Sementara di soal tersebut itu yang diminta kita sendiri yang mengkoordinir atau menggerakkan orang lain gitu. Itu ya Sobat Nipers. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Next. Topiknya masih sama kayak yang soal sebelumnya ya. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun, lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya. Lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya. Nah, ini garis bawahi ya. Untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Oh, berarti bawahan kita ini sering mengingkari janji, karena di situ ada kata namun lagi-lagi, berarti kan sudah berkali-kali mengingkari janji dan alasannya itu nggak logis atau nggak masuk akal. Lalu sedangkan sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting. Garis bawah juga ya, ini pekerjaan yang sangat penting, namun bawahan kita itu selalu mengingkari pekerjaan yang sangat penting ini dengan alasan yang nggak logis. Demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan, sikap kita itu harus gimana sih dengan permasalahan tersebut? Oke, kita tengok opsi A dulu ya. Tidak lagi memberinya maaf karena itu sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Kalau opsi A ini tidak lagi memberinya maaf karena itu sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah. Yang A kita simpan dulu aja ya. Kita tengok opsi B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. Bisa jadi juga sih. Kita simpan dulu aja ya. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman, agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. Nah, yang opsi C ini lebih bisa jadi lagi sih, karena di sini kita ada inisiatif untuk atau melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan. Nah, biar bawahan kita yang sering mengingkari janji atau
mengacukan pekerjaannya ini dengan alasan-alasan yang gak logis, itu bisa diberi teguran atau hukuman agar dia bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang gitu. Jadi yang opsi C itu kita simpen dulu aja ya. Kita tengok opsi lain dulu. Yang D, berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Yang D juga bisa jadi juga sih. Kan di sini juga kita itu berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Tapi kalau yang D ini, si karyawan ini udah berkali-kali si bawahan ini udah berkali-kali mengingkari janji, berarti kan otomatis sebelumnya seharusnya udah ditegur dong. Tapi ini nggak bertanggung jawab lagi. Jadi kayaknya opsi D ini agak kurang cocok ya. Coba kita simpan dulu aja ya. Kita lihat opsi E. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Ya bisa jadi juga sih yang E. Oke nih, menurut kalian pendapatnya jawabannya apa nih? Oke, 3, 2, 1. Jawaban dengan poin tertinggi berada di opsi D. Ternyata yang paling cocok itu opsi D. Oke. Disusul dengan opsi C, A, B, dan E. Pembahasannya itu adalah topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, indikator sebagai katalisator yang dapat membawa perubahan. Sebagai katalisator itu berarti sebagai perantara ya gitu ya, yang dapat membawa perubahan dan mengatur bawahan. Permasalahan bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan. Sebagai seorang atasan, Anda wajib menegurnya karena bawahan Anda adalah tanggung jawab Anda. Opsi D adalah yang paling tepat. Oke, yang tadi awal saya bilang dia kurang tepat, ternyata malah tepat ya kawan. Dikira saya tuh jawabannya yang paling tepatnya itu adalah C. Soalnya kan karena berkali-kali melanggar kan, kenapa harus ditegur lagi gitu. Ternyata yang paling tepatnya itu adalah D ya. Oke gitu ya. Kita lanjut gak nih? Lanjut dong. Next. Topiknya masih sama seperti yang sebelumnya, jejaring kerja. Suatu hari, rekan kerja Anda terlibat pertengkaran. Rekan Anda yang lain sudah mencoba melerai, tapi tidak berhasil. Maka, tindakan efektif lainnya yang akan Anda lakukan adalah, kalian mau lakuin apa nih? Ada rekan kerja yang sedang bertengkar. Nah, rekan-rekan yang lain ini udah coba melerai, tapi nggak bisa. Atau tetap masih bertengkar. Nah, kita ini sebagai orang yang melihat kejadian tersebut itu, tindakan yang paling baiknya atau efektif itu harus gimana sih? Kita tengok opsi A ya. Membiarkan pertengkaran tersebut menjadi sebuah tontonan. Yang A jelas jangan dilirik. Salah ya, udah jelas banget ini. Masa pertengkaran dijadikan tontonan? Emangnya ini sebuah pertandingan sepak bola? Oke, kita tengok opsi B. Berteriak untuk mengheningkan suasana. Hah? Berteriak untuk mengheningkan suasana. Yang berteriak. Ya nggak cocok juga kali berteriak. Masa ada orang yang bertengkar kita berteriak-teriak, justru malah nanti diacukan kita. Oke, kita skip ya yang B. Kita tengok yang C. Meminta keduanya segera berdamai. Bisa jadi juga sih. Kita simpan dulu aja ya. Kita tengok yang D. Menarik keduanya dan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah hingga berdamai. Nah, ini juga lebih baik lagi sih ketimbang opsi C. Menarik keduanya gitu dan membantu mereka. Oke, di opsi D ini kita itu sebagai titik penengah antara dua permasalahan yang ada, atau antara dua orang yang sedang berkonflik. Nah, dari situ kita itu coba melerai atau mencari titik tengah untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut hingga berdamai. Atau bisa saling, kita itu sebagai pendengar antara keduanya, permasalahannya itu gimana, kita yang mendengarkan, lalu kita yang memberikan pendapat, sebaiknya mereka itu harus gimana sih dalam permasalahan tersebut. Jadi kita itu sebagai titik tengah yang netral, tidak memihak ke siapapun. Jadi yang opsi D sementara yang paling benar ya. Kita tengok opsi E dulu ya. Meninggalkan situasi tersebut. Jelas jangan dilirik ya, poin E. Ini menandakan kalau kita itu seorang karyawan yang
tidak peduli dengan sebuah permasalahan atau rekan kerja kita sendiri. Kita nggak boleh kayak gini. Oke, jawaban poin tertinggi itu apa nih? 3, 2, 1. Jawaban dengan poin tertinggi berada di opsi opsi D, disusul dengan opsi C, B, E, dan A. Pembahasannya itu adalah topik kemampuan mengerahkan dan mengkoordinir orang lain. Indikator untuk melihat kemampuan ini yakni tegas dan memiliki keputusan yang bijak, tidak memihak, sehingga dalam etika dihadapkan pada bawahan yang sedang mengalami pertengkaran, maka harus tegas dan membantu. Nah, kita itu harus tegas dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan sikap kita yang demikian, berarti kita itu peduli dengan rekan kerja yang lain, dengan tidak memihak siapa yang benar ataupun salah. Nah, kita itu sebagai pihak netral gitu ya, sobat Nipers. Nggak serak nih. Oke, masih bisa ya soal tadi. Lanjut nggak nih? Lanjut dong. Next, soal berikutnya. Kali ini topiknya tentang pelayanan publik, yaitu orientasi kepada orang lain. Soalnya itu adalah, saya telah menyelesaikan tugas kantor, tetapi teman saya terlihat kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya. Melihat situasi tersebut, saya akan apa nih? Kita tengok opsi A ya, membantu semampu saya. Bisa jadi yang B membiarkannya untuk mengerjakan tugas tersebut. Teman kita lagi kesulitan tapi kita hanya membiarkan, berarti kita itu gak peduli ya. Ini opsi B itu cenderung kita gak peduli, jadi yang B itu skip dulu ya. Kita tengok opsi C, menasehatinya. Bisa jadi sih, tapi menasehati yang gimana dulu ini, jadi belum jelas nih opsi C. Kita simpan dulu aja ya. Yang D mengajaknya bercanda. Ya, yang D jelas enggak ya. Masa teman kita itu lagi kesulitan dalam tugasnya, kita malah ngajak bercanda. Seharusnya ngebantuin, malah ngajak bercanda. Nanti tugasnya malah nggak selesai. Yang D jelas yang dipilih ya. Kita tengok opsi E, menyelesaikan pekerjaannya. Bisa jadi juga sih. Oke, apa nih? 3, 2, 1. Jawaban dengan poin tertinggi berada di opsi A, disusul dengan opsi C, B, E, dan D. Pembahasannya itu adalah topik orientasi kepada orang lain. Indikator orientasi kepada orang lain yakni menggambarkan bahwa Anda menolong orang lain dalam situasi tertentu atau masalah tertentu, sehingga jawaban yang paling tepat dalam permasalahan tersebut yaitu membantu semampunya. Jadi kalau ada teman yang kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya, ya kita ngebantu. Tapi ngebantu di sini kita itu nggak memaksakan. Maksudnya nggak memaksakan gimana? Kalau kita nggak bisa maksain, kita harus bantu. Jadi kita itu harus bilang apa adanya. Yang harus kita lakukan itu adalah kita ngebantu, tapi dengan sesuai kapasitas kita sendiri, agar kita itu bisa mengerjakan atau menyelesaikan tugas teman tersebut dengan baik. Gitu ya Sobat Nipers. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada salah kata dan penjelasannya masih kurang baik atau kurang jelas, mohon dimaklumi ya, saya juga masih sama-sama belajar. Jika kalian ada pendapat lain, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan komen jika video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. See you next video. Salam pejuang NIP.